Selamat datang di channel ini, tempat di mana sejarah, keimanan, dan budaya Nusantara kita ungkap dalam cahaya pengetahuan. Pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya Islam masuk ke Indonesia? Wilayah manakah yang pertama kali menjadi pintu gerbang perkembangan Islam di negeri kepulauan terbesar di dunia ini? Hari ini, kita akan menelusuri jejak sejarah, kembali ke abad-abad lampau, saat Nusantara masih dipenuhi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, dan kapal-kapal dagang mulai berlabuh dari negeri jauh. Kita akan mengungkap satu wilayah yang disebut-sebut sebagai pintu gerbang Islam di Indonesia, berdasarkan fakta sejarah, bukti arkeologi, dan sumber naskah kuno yang terpercaya. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Indonesia telah dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa mewarnai lanskap kekuasaan dan budaya. Agama Hindu dan Buddha berkembang pesat, dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa asing, India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Namun perubahan besar mulai terjadi pada abad ke-7 hingga ke-13. Perubahan itu datang bukan melalui penaklukan, tetapi lewat pelabuhan, lewat perdagangan, dan lewat akhlak. Islam masuk ke Nusantara bukan dengan pedang, melainkan dengan kedamaian. Para pedagang Muslim dari Gujarat, India, Persia, dan Arab datang membawa barang dagangan dan sekaligus membawa ajaran Islam yang menyentuh hati. Jejak pertama Islam ditemukan di wilayah pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di Samudra Pasai, yang kini dikenal sebagai bagian dari Aceh Utara. Inilah wilayah pertama yang diakui secara historis dan arkeologis sebagai pintu gerbang Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, seorang raja pertama yang memeluk Islam. Bukti kuat eksistensi kerajaan ini datang dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bertanggal 1297 M. Nisan itu beraksara Arab dan menjadi salah satu peninggalan Islam tertua di Asia Tenggara. Tak hanya itu, catatan dari Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim dari Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345, menyebut bahwa kerajaan ini menganut mazhab Syafi'i dan dipimpin oleh seorang raja yang saleh. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional, menghubungkan Arab, India, dan Tiongkok dan menjadi pusat penyebaran Islam ke berbagai wilayah Indonesia. Dari sinilah para ulama, dai, dan guru agama mulai menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain, ke pesisir barat Sumatera, ke pesisir Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Maluku dan Papua. Setelah Samudra Pasai, Islam menyebar ke wilayah Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya dan kemudian ke Demak di Jawa, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Metode penyebarannya sangat khas, lewat pendekatan budaya, perkawinan, dakwah yang lembut, dan tentu saja lewat perdagangan. Di Jawa, Wali Songo berperan besar dalam mengislamkan masyarakat dengan pendekatan budaya lokal. Di Sulawesi, Raja-Raja Bugis dan Makassar masuk Islam dan membawa rakyat mereka bersamanya. Namun tak bisa disangkal, Acehlah yang menjadi titik awalnya, pintu gerbang di mana cahaya Islam pertama kali menyinari tanah Nusantara. Mengapa Aceh? Letaknya yang strategis di ujung barat Sumatera, menjadikannya tempat persinggahan alami kapal-kapal dagang dari Timur Tengah dan India. Namun, bukan hanya soal letak geografis. Masyarakat Aceh dikenal terbuka, cerdas, dan berani. Mereka tidak hanya menerima Islam, tapi memeluknya sepenuh hati dan menjadikannya identitas peradaban. Tak heran, Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah. Bahkan di era Kesultanan Aceh Darussalam, Islam berkembang menjadi lebih dari sekadar agama. Ia menjadi kekuatan politik, militer, dan intelektual. Ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani lahir dari bumi Aceh, membawa pemikiran Islam mendunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan Islam di Aceh tetap terasa. Masjid-masjid kuno, manuskrip tua, nisan-nisan berbahasa Arab, dan semangat keislaman yang tinggi menjadi warisan abadi dari awal mula perjumpaan Nusantara dengan Islam. Maka, jika kita bertanya, di mana pintu gerbang Islam di Indonesia? Maka jawabannya dengan yakin adalah Samudra Pasai, Aceh Utara di Tanah Rencong yang dahulu menjadi obor bagi seluruh negeri. Dan dari Acehlah, cahaya Islam menyebar hingga ke pelosok Papua. Semoga video ini membuka wawasan kita semua tentang sejarah Islam di tanah air tercinta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan narasi sejarah lainnya.